adalah Baim, si humoris yang kecanduan membuat TikTok. Fajar, ketua kelas yang tegas dan bertanggung jawab, berusaha menjaga keharmonisan kelasnya. Kalista, influencer sekolah, tampak sempurna di medsos tapi rapuh dan memendam kecemasan akut atau anxiety. Dan ini, Keiza, sahabat Kalista, ambisius, perfeksionis, tapi dia mengukur segala sesuatu dari angka followers. Cindy, teman sekelas yang kritis dan tidak suka kepalsuan di media sosial. Tasya, korban cyberbullying masa lalu yang sekarang menjadi pendiam dan pengamat. Siti, wakil ketua kelas yang peka, sangat peduli pada isu kesehatan mental dan selalu berusaha melindungi teman-temannya dari gosip. Yang ini namanya Jovan, pacarnya Kalista, tapi dia cuma romantis di medsos, aslinya mah cuek banget. Kalau ini Rafli, podcaster sekolah yang gemar mencari tahu kebenaran di balik-balik isu sekolah. Amri, anak cyber atau IT sekolah yang tahu banyak rahasia digital teman-temannya. Dan yang terakhir adalah Ajis, sahabatnya Fajar, tipe penengah yang bijak tapi jarang didengar teman-temannya. Halo guys, hari ini aku mau review catokan yang bagus banget. Ciao, senyum dong. Ini kan buat video endorse kita kemarin. Kalau viewersnya turun, endorse kita bakal hilang. Oke, boleh nggak aku besok aja reviewnya? Soalnya aku lagi capek banget. Ih, nggak bisa gitu dong, Ciao. Lihat Cindy sama Tasya, mereka tambah aktif tuh. Kalau beneran muka kamu ketemu cepet banget loh. Kalau gitu bisa aku antar ke sana. Udah biasa sih, dia tuh cuma kurang tidur aja. Heran gue, tiap hari yang diurusin cuma jurnal live. Udah capek apa hidup di dalam layar mulu. Yeay, sirik aja temen. Lagian ini Kalista ikon kelas kita, ya nggak Jo? Yo, serah dia aja. Halo para warga Cyber School, kembali lagi di Voice of Gen Z. Kali ini kita akan membahas topik panas, sosial media. Kawan atau pembunuh berdarah dingin. Jar, sebagai ketua kelas, lo liat nggak dampaknya di kelas kita? Jujur kerasa banget sih, banyak tekanan mental anak-anak makin tinggi. Ada yang stres karena FOMO, ada yang nilainya turun karena begadang scroll TikTok, dan konflik kelas terjadi lewat sindir-sindiran di second account. Nah, ngomongin soal data digital, kita punya Amri di sini sebagai anak IT sekolah. Amri, benar nggak sih apa yang kita hapus di sosmed itu benar-benar hilang? Nggak ada yang benar-benar hilang di internet. Jejak digital itu abadi loh. Dan kadang apa yang mereka tampilin di akun Untapa berbanding terbalik 180 derajat dengan apa yang mereka cari di Google atau yang mereka curhatin di akun rahasia mereka. Sakit kan rasanya diburu sama orang yang gak kelihatan. Tasya, selama ini lo ya yang neror gue. Bukan gue, tapi gue pernah di posisi lo waktu itu. Gue minta maaf Tas, bukan kayak gitu maksud gue.
Gue nggak dendam kal, gue cuma mau lo tahu dunia yang lo agung-agungkan itu cuma menjadi monster yang lo buat sendiri. Evan, lo lihat ya hari ini, tumben si Kalista nggak mau post story sama sekali. Biasanya kan jam-jam segini udah spam konten bareng Kaisa. Bagus kan, gak usah ganggu gue dulu, capek gue tiap hari mesti pura-pura romantis di komen demi naikin engagement akun dia. Pan, dia kan pacar lo, masa lo nggak tahu sih dia lagi drop? Kemarin di kelas kan mukanya pucat banget loh. Ah, lo kayak nggak tahu dunia sosmed aja, Mri. Paling itu cuma saat ngebanding dia, biar ntar pas muncul lagi virusnya meledak. Gak usah lebay lah, males gue ikut-ikutan drama. Wah, kali ini tak lucu sih. Kalian udah lihat video yang bocor di grup dari atas? Itu Kalista kan? Yang nangis-nangis di koridor kemarin sore. Kayaknya dia lagi panik deh. Jovan, lo itu kan pacarnya. Kok lo diem aja sih? Lihat aku gosip sekolah terus udah penin Kalista. Gue gak tau apa-apa, kayak latihan kita pacaran cuma buat paling couple pas PC kemarin. Gue gak mau kita sadar juga kalau dia beneran masalah. Gila ya kalian semua. Emang sendiri lagi sakit. Yang kalian pikirin cuma gosip, reputasi. Gimana sih hati nurani kalian? Guys, harap tenang. Jangan memikirkan suasana. Karena itu dapat membarukan mental seseorang. Teman-teman, diam dulu. Gue baru dapat info dari wali kelas, katanya Kalista pingsan semalam karena shock dan kecemasan takut. Hari ini ibunya lagi ngurus izin istirahat sekolah Kalista. Ri, lo beneran bisa nyari tahu siapa yang tega nyebarin video Kalista semalam? Kan akunnya anonim total. Setiap unggahan di internet itu pasti tinggalin jejak digital sih. Akunnya boleh palsu, tetapi mereka mengunggah video itu menggunakan wifi sekolah. Kemarin sore jam 5 tepat, gue tinggal nyocokin log aktivitas server wifi dengan data MAC address perangkat yang aktif di jam segitu. Jar, ketemu Jar. Siapa, Mri? Anak kelas kita. Video dan foto itu diunggah dari satu HP yang sama, Jar. Dan pemilik akun wifi sekolah yang dipakai saat upload itu atas nama Jovan. Jovan? Pacar syutingannya sendiri? Gila ya? Demi mutus hubungan konten itu dan bersihin namanya, dia tega ngejatuhin mental orang lain. Gue gak nyangka Jovan sepunyit itu dari nyata. Makasih banyak ya, Mri. Kalian IT lo nolong kita buat tahu keberadaan ini. Biar bukti dari laptop lo gue bawa langsung ke BK untuk ditindak. Cal, gue minta maaf selama ini gue cuma targetin followers sampai gue nggak tahu sahabat sendiri lagi kesakitan di depan gue. Apa Kay, ini bukan salah lo doang, tapi ini salah gue juga kok. Karena gue terlalu ke medsos. Cal, ini pesan dari anak kelas kita, kami kangen kamu yang apa adanya. Kasih ya Sir. Bener Cal, kami semua belajar dari kejadian kemarin. Makasih ya guys untuk sarannya. Terus gue sekarang udah hapus sosmed juga kok. Dan gue mau ngejar cita-cita gue. Cal, kesehatan lu lebih jauh berharga daripada angka like sosmedmu itu. Satu hal pasti, Cal, kami di sini bukan buat followers, tapi sebagai teman nyata. Ri. Gue mau ngomong ntar soal bukti server yang gue kasih ke Fajar kemarin. Gue dipanggil guru BK kemarin sore dan orang tua gue bakal dipanggil ke sekolah. Tapi kesini cuma gue mau bilang makasih sama lo. Makasih buat apa? Gua kan baru aja bikin lo dapat sanksi berat lo. Kalau lo nggak ngebuka jejak digital gue, kemarin gue
mungkin bakal selamanya jadi orang munafik dan sembunyi di balik akun palsu demi nyelamatin ego gue sendiri. Omongan lo di podcast itu benar, internet terlalu pintar buat jadi tempat sembunyi dari rasa bersalah. Data nggak pernah bohong, Pan, tapi manusia bisa berubah menjadi lebih baik di dunia nyata. Baguslah kalau lo udah mulai sadar. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia. Pada akhirnya, media sosial hanyalah sebuah alat. Dia bisa jadi jendela dunia atau bisa jadi penjara dunia. Kita seringkali terlalu sibuk mengolesi reels sampai lupa merawat reality. Ingat, nilai dirimu tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang menyukai postinganmu, tapi oleh seberapa besar kamu menghargai kesehatan dirimu sendiri. Gua Rafli, pamit undur diri dari Voice of Gen Z. Stay sane, stay real.